di masyarakatnya. Tapi kalau pelayar-pelayar India yang datang ke Nusantara itu rata-rata memang sudah bukan Hindu lagi, tapi mereka beragama Buddha. Disinilah yang kemudian mempertemukan antara pribadi tadi, local genius tadi yang sudah merujuk pada kepercayaan murni, kepercayaan asli, itu kemudian digabung. Sekali lagi saya katakan, Bu Ufi, saya tidak ini satu fakta, karena saya sendiri juga melihat bagaimana membedakan antara candi-candi itu untuk mencari lokal jenisnya. Jadi memang tidak ditemukan candi seperti di sini, walaupun katanya dari India ya. Itu karena apa? Yang namanya candi kalau di India itu tidak ada, sebelah utara ini ada Durga, sebelah selatan ini Agastya, di sebelah timur atau barat itu Ganesha. Yang namanya di India, satu kuil candi itu hanya satu dewa, satu kuil candi itu hanya satu dewi. Lah, kenapa kok Indonesia di Nusantara kok bisa seperti itu? Itulah kehebatan bahwa orang Indonesia mampu meramu filosofi nenek moyangnya dalam bentuk bangunan. Dia berpikir kalau candi itu katanya rumah dewa, raja itu sudah juga titisan dewa, karena mereka zaman prasejarah kan sudah punya pimpinan kelompok berburu yang namanya juga tidak raja itu kan istilah India, namanya misalnya Dapuntahyang, kemudian Rama, itu kan nama-nama lokal. Nah, mereka yakin bahwa pimpinan itu adalah pimpinan mengapa harus dipatuhi, karena tidak lain adalah dewa. Nah, sehingga kemudian mereka merefleksikan dalam bentuk bangunan. Candi itu dianggap sebagai istana. Nah, Siwa itu dianggap sebagai raja. Kemudian Durga yang ada di utara, saktinya Siwa, itu sengaja diletakkan sebelah utara, itu seperti permaisuri dalam kalau kemanusiaan. Nah, yang namanya kerajaan itu kan mesti ada penasehat ya. Nah, penasihat atau Pak Perdana Menterinya itu Agastya di sebelah selatan. Nah, yang namanya kerajaan itu mesti ada siapa? Tentara ya. Negara aja kita juga punya ABRI kok. Maka mereka juga menempatkan bala tentara. Siapa? Si Agastya. Nah, kenapa? Karena orang Jawa tahu Agastya menurut kepercayaan Hindu Buddha itu adalah anak dari Siwa. Ganesha atau Agastya. Ganesha yang disebut anak daripada Siwa. Jadi dia pasukan. Kalau nanti ke candi itu saudara menemukan ada arca yang begini ya. Itu namanya Makegana. Pasukannya Ganesha. Jadi Ganesha itu panglima perang, punya pasukan. Lah Gana ini biasanya ada di ujung-ujung candi itu begini. Jadi dia punya fungsi estetik. Jadi candi itu jadi indah, ada patungnya. Tapi juga fungsi teknik memperkuat candi. Jadi kayak disangga gitu. Itu punya pasukannya si Ganesha. Nah, di India apakah seperti itu, Bu? Nggak ada sama sekali pemikiran seperti itu. Jadi orang Jawa itu bisa mensejajarkan antara kehidupan dewa dengan kehidupan manusia. Dewa itu raja, raja itu dewa, sehingga mengapa ada istilahnya dewa raja. Sehingga titahnya pada menungso, raja itu ke belakang juga kalau kak mentret ya mentret aja, ya kan? Tapi kalau dia itu punya titah, emang Raja Mataram kuno itu nggak bisa mentret juga seperti kita. Cuman kemudian karena dia dianggap sebagai turunan dewa, maka nama-namanya juga yang tidak seperti manusia biasa. Mangku bumi, paku alam itu kalau Mataram sekarang itu kan seperti itu. Jadi supaya dibedakan dengan kehidupan manusia. Kembali lagi ke laptop. Itu mati. Nah, ada di depan Mas.
Kalau saya punya jas, tapi itu pendek, sama aksesnya ya. Itu Pak Nyon Sewu tas merah itu Bu Vera. Iya, akses juga. Ya, sudah ya, kita fokus lagi, saya cerita-cerita lagi ya. Nah, Wahid pikirannya terulang lagi tekan kono. Wis ana ganal nyonggo. Oh, tak blok itu. Dong sama itu kok. Salah. nah, Bapak dan Ibu, jadi saya mengharapkan panjenengan ini ujung tombak untuk bisa memberikan penguatan jati diri kepada wisatawan, khususnya wisatawan asing. Tunjukkan kalau Indonesia nggak bodoh banget. Dan karena apa? Yaitu tadi kita sudah punya satu kepandaian yang sampai Forest Wells menyatakan kita punya apa yang disebut dengan local genius. Buktinya apa, Bu Fi? Candi di Nusantara itu tidak sama dengan candi di India. Tata bangunannya, kemudian penempatan penempatan arcanya seperti itu. Nah, bisa. Ya. Jadi kembali lagi candi. Kalau jenengan ditanya sama turis, apa itu artinya candi? Jadi candi itu diambil dari Candika Gerha. Candika Gerha itu artinya rumah daripada Dewi Maut. Cinandi itu adalah nama daripada Uma, ya, Dewi atau Durga. Uma itu adalah Dewi yang belum dikutuk, yang sama Siwa belum dikutuk, yang kemudian karena dia di cerita mitosnya berselingkuh sama dewa di atas, ya, salah satu dewa, kemudian diturunkan sama Siwa ke bawah, kemudian menjadi Durga. Jadi kalau kita ngomong Durga untuk candi itu sebenarnya kurang tepat, itu sebenarnya kita ngomong Dewi Uma. Tapi karena sudah bentuknya itu turun di dunia dalam bentuk apa, dia duduk di atas. Loh, Kak Durga duduk di apa? Binatang apa? Nandi. Nandi itu adalah wahananya, kendaraan daripada Siwa. Karena tadi Durga itu sakti, bukan istri ya, sakti itu pasangan Siwa, maka wahananya pun juga tadi Nandi. Nah, kalau Ganesha yang ada di timur barat tadi itu anak Siwa, makanya Upawita itu selempang dadanya sama dengan Siwa, yaitu berbentuk ular. Nah, itu di India nggak ada apa istri permaisuri, ada Agastya sebagai penasehat di selatan, kemudian ada Ganesha Panglima, itu di India nggak ada. Sampai di sini bisa paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Paham. Iya. Ya, karena di sini nanti ada banyak contoh-contoh yang, nah kembali lagi Gedong Songo nama ya. Kenapa sih kok disebut dengan Gedong Songo? Ini jelas-jelas prototipe memang India awal. Pengaruhnya di sini abad 78. Karena apa? Kalau yang India baru itu cuma mengenal 3 tingkatan ya. Apa aja tingkatan candi, ada yang pernah menyampaikan itu pada wisatawan. Nah kalau nggak ada ya wisatawan bosen ya, karena paling batu gitu aja. Makanya ini nambah sinau seperti ini ya. Jadi kalau candi ini ibaratnya candi ya ini ya. Ya. Pada bagian bawah ini candi itu disebut dengan apa?
Burloka. Tulisannya BHURLOK. Burloka. Di atasnya badan candi yang Bapak kan naik tangga. Ya. Tangganya itu disebut dengan volut V. Oh, itu ada bawah Pak ya. Ya, ada. Mana Pak pinjem Pak? Burloka. Nah ini Burloka ya. Bapak itu supaya nanti ngomong bingung Burloka sama Buarloka itu gampang aja jembatan keledainya. Setelah Burloka kan Buarloka kemudian Swarloka. Ada fa-nya ini loh. Jadi yang tengah itu bukan Burloka tapi Bufar. Loka Swarloka sudah ada V-nya gitu loh. Nanti diinget-inget. Burloka. Jadi yang pada bagian ini Burloka. Burloka, Buarloka dan Swarloka. Ini Kamuncak Candi merupakan lambang daripada, jadi gini Bapak dan Ibu, kalau kita masuk candi ini ada lubang sebetulnya di atas ini kalau enggak. Jadi seperti ini, kotak ini. Di bawah candi ini ada namanya sumuran atau perigi. Tempat sakti, paling sakti suatu candi itu istilahnya paling apa ya? Ya paling bingitnya di situ. Karena apa? Di situ tempat kekuatan daripada Dewa Brahma. Ada pertanyaan kritis nggak? Bu tadi ngomong-ngomong Siwa, sekarang kok Brahma, kan begitu ya? Ya. Jadi di India itu Brahma, Siwa itu beda-beda. Tapi di Indonesia, di Nusantara, Siwa, Brahma itu sama. Bahkan kemudian lebih populer Siwa. Karena apa? Karena Brahma itu kan yang membuat bumi. Brahma. Wisnu yang memelihara, ya kan? Kemudian siapa yang merusak? Siwa. Nah supaya nggak sering terjadi pengrusakan gempa bumi atau yang rusak itu, maka Siwa yang banyak disembah orang Nusantara, sehingga kemudian menempatkan Siwa itu sebagai dewa tertinggi. Padahal tidak demikian aslinya, bukan aslinya, tapi dari satu kepercayaan Hindu Buddha, tiga dewa ini memiliki tempat yang sama, memiliki kekuatan yang sama, memiliki satu derajat yang sama yang disebutkan Trimurti. Itu loh lah. Ini ya. Jadi tempatnya Brahma Stana tadi itunya ada di Perigi. Di situ kalau Bapak tapi jangan kemudian duduk sendiri ya, dikena hukum negara, malah masuk penjara. Dalam begini. Ini dulu Pak ya, enggak apa-apa. Ya. Karena apa? Di bawah sumuran. Jadi gini, Bapak kalau masuk candi kan terus masuk gitu ya. Yeah. Lewat tangga namanya volut ya. Yeah. Volut itu tangga yang punya sayap kiri kanan tangga yang. Kemudian Bapak kan masuk. Ketemu apa? Pintunya itu loh namanya apa? Kalamakara. Filosofinya pintu candi Kala, karena kalau orang masuk diingatkan bahwa umur itu, kehidupan itu akan habis dimakan sang Kala. Seperti kita, satu saat kalau udah umurnya selesai, tahunnya selesai kan ya sudah lenyap. Kala kan waktu. Nah, oleh karena itu kemudian kita diingatkan. Tapi sebenarnya Kala itu sendiri tidak lain adalah Iswara. Iswara itu adalah dewa yang menguasai tentang kehidupan dan kematian. Nah, kembali lagi kalau kita masuk Candi Gedong Soko, jadi Bapak dan Ibu itu jadi guide itu harus percaya diri untuk bisa menerangkan ini milik jenengan semua, bukan milik orang Belanda, bukan milik orang lain. Sampai siapa yang menemukan ini?
Ayo siapa? Lauten. Selain Raffles, depannya L. Lauten. Lauten. Loton, ya. Bukan milik Loton, enak aja. Dia itu bangga. Sampai ya Pak, kalau orang Belanda itu datang sampai lu, kok bisa ya di tanah Jawa yang mereka jajah itu seperti yang mereka lihat di India. Karena kan orang Belanda menjajah India sama Nusantara, ya kan? Itu sampai terheran-heran. Karena apa? Orang Nusantara itu membangun satu candi yang memang mengingatkan di India, tapi di India sendiri tidak ada. Itu kan berarti jenengan yang punya kan, jati diri nenek moyang jenengan itu harus jenengan sampaikan pada wisatawan, terutama wisatawan asing dan kalau domestik ya supaya mereka bangga gitu loh. Masa sekarang katanya kaya, batik aja sik dinyang. Kadang kita dikatakan nyun sewu, orang-orang pelaut Yunani Romawi sebelum orang pelaut India datang ke Indonesia itu sudah membuat suatu catatan. Nusantara itu disebut dengan penulisnya namanya Periplos. Dia menulis dalam satu buku besar dengan diberi judul Periplos tes Erythras Thalasses. Perjalanan Periplos ke Pulau Erythras. Apa siapa Pulau Erythras itu? Tidak lain dari Nusantara. Dikatakan Nusantara itu sebagai Krisekora, Argirekora, negeri emas, negeri perak. Pernah sekolah kan ini semua? Nyun sewu. Pelajaran geografi, coba namanya nikel, tambang emas, kita tuh mesti 10 besar loh Pak. Bahkan mesti di bawah 10 besar. Cuman kita bodoh aja, kita ngomong merdeka setelah dijajah. Tapi 72 itu kan tahun kemerdekaan setelah dijajah. Padahal sebelumnya ya kita freedom, bebas. Kita punya bendera sendiri Majapahit yang sekarang jadi bendera merah putih itu. Tanana Dharma Mangra Mitrika Satata. Rukun beragama, gak usah diajari masalah kerukunan beragama. Lah kayak gitu itu kan jadi kalau kita tuh sekarang jadi wong bodoh, minder, suku batik sik ditawar karena goblok itu loh nyun sewu biar. Iya enggak apa-apa saya, karena jenengan ini loh. Kok bisa wong kaya raya? Kok bisa seperti ini? Lah itu loh kaya buktinya itu bisa bangun candi itu loh. Sungai Tuntang jauh enggak dari sini Pak? Jauh. Loh, deket. Enggak ini. Menggak pakai apa? Itu harusnya kita imajinasi konstruktifnya, SDM-nya berarti mesti sudah unggul, sudah bisa pintar mencari kendaraan yang bisa mengangkat dari batu-batuan tuntang andesit tadi untuk jadi batu. Emang dipanggul batunya? Ya mungkin aja dengan kekuatan supernatural yang dulu bisa terbang batunya, monggo. Tapi kan tidak seperti itu kita sampaikan pada wisatawan. Itu modal untuk tadi penguatan jati diri bangsa kita. Kita aja yang sekarang kayak gini nih. Jangan mau. Kembali lagi ini bukti. Berikutnya prasasti tadi sudah ya. Coba Pak, kalau kalian jenengan mau minder itu minder dari mana gitu loh. Kalau orang bule lebih dihormati, nanti ada orang wisatawan domestik yang dilayani malah bulenya. Padahal bulenya belum tentu punya uang. Dia punya uang karena ngerampok kita tadi Krisekora, Argirekora, negeri emas, negeri perak kita. Freeport diambil kayak gitu. Busan lah ini candi. Ini loh menguasai tulisan kayak gini. Emang nenek moyang kita bodoh. Ya, ini prasasti Cangga yang tadi katanya prasasti lebih tua. Prasasti paling tua ternyata tadi di Batang itu ada prasasti-prasasti yang pakai huruf Melayu. Itu berarti kalau hurufnya Melayu itu jauh lebih tua lagi gitu loh. Daripada prasasti yang pakai bahasa Jawa kuno. Cangga itu Jawa kuno ya, bahasanya bukan pakai bahasa Sanskerta atau huruf Palawa, tidak. Yang pakai bahasa Sanskerta huruf Palawa itu hanya di luar Jawa, yaitu Kutai, memang kerajaan tertua. Kemudian Sumatera. Tapi kalau Jawa itu pakai bahasa Jawa kuno, jadi lebih mudah lagi. Ya.
Prasasti Kalasan. Ini juga karena Mataram itu kemudian bisa mampu mendatangkan orang-orang India. Bayangkan loh, di India yang menguasai bahasa Sanskerta itu siapa? Pendeta kan? Nah kalau pendeta itu biasanya di India itu cuman namanya pendeta bawa mangkok, pakai jubah, pakai tongkat kemana-mana. Dia makannya itu cuma dari belas kasihan orang, ya kan? Yang kemudian nanti jadi di Borobudur itu jubahnya itu dilempit katanya gitu, jadi landasan, kemudian ada mangkoknya, kemudian ada tongkatnya. Stupa Borobudur itu loh, Yasti itu tangto. Tapi saya nanti tidak bicara itu, yang Gedong Songo dulu. Ini Gedong Songo itu tadi saya katakan abad 78 ya. Jadi saya mencoba membandingkan dengan prasasti karena di Gedong Songo tidak ditemukan prasasti, maka saya membandingkan dengan prasasti yang sejaman, yaitu prasasti Kalasan, prasasti Canggal tadi. Nah, ternyata abad 78 itu huruf Jawa kuno dipakai, ya, tapi juga memakai bahasa Sanskerta. Kalau kita sudah menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, berarti orang Jawa itu nggak bodoh, dia bisa menguasai bahasa internasional. Karena memang perdagangan internasional saat itu menggunakan satu huruf, yaitu menggunakan Pranagari ya, yang kemudian nanti jadi Proto Melayu, Detro Melayu, kemudian pada saat Sumpah Pemuda dipilih menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Coba jenengan kalau namanya Indonesia itu sejajar dengan bangsa asing, pembuktian dari Sumpah Pemuda aja, kita mengakui bahasa Melayu, kita ngomong kamu kan juga kamu kan, tidak ada kowe seperti orang Jawa, karena orang Jawa tadi kan masih dipengaruhi oleh India, ada stratifikasi jenengan, sampeyan. Tapi kalau sudah kemana ya tadi Melayu, bahasa egaliter, kan egaliter itu berarti kita sejajar. Jadi aku saya sendiri sampai bingung gitu loh. Wong Indonesia dulu itu sudah sejajar dengan bangsa asing, kok bisa jadi bangsa terjajah, inlander terus jadi minder gitu loh. Kan aneh gitu loh. Nah kembali lagi, itu bisa diisinya tentang ini, pemujaan pada dewa satu tempat, yaitu Dewi Tara, itu Buddha. Nah kalau ditanya Gedong Songo itu apakah ada unsur Buddha, sampaikan tidak, ya. Karena apa tadi? Kembali lagi di sini, dia Kamuncak candinya itu bukan berbentuk stupa, tapi Kamuncak candinya berbentuk ratna seperti ini. Jadi siwa ya. Kemudian, nah pembatasnya dari tadi Buloka, Buarloka, Swarloka itu adalah motif antofik. Pembatas dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dari kaki, badan dan atap. Ada motif antofik. Antofik itu motifnya kayak apa? Di candi itu ada satu motif yang gini, segitiga-segitiga kayak tumpal. Itu namanya pembatas. Di pojok candi juga ada, di tengah kan gitu. Nah, antofik. Jadi antofik itu tidak lain adalah motif segitiga itu loh, namanya motif antofik. Di sini tidak ada ya, di gambar sini ya. Nah, ini sangat-sangat siwaistis candi Gedong Songo itu bandingkan dengan ini. Ini mendut ya. Ini Buddhis banget, tambun karena bentuknya gemuk gitu ya. Kalau Gedong Songo itu termasuk ini. Nah, kembali lagi, jadi di Jawa kembali lagi prasasti abad 78 itu ternyata ada prasasti yang berbicara tentang keagamaan Hindu dan berbicara tentang keagamaan Buddha. Ini yang menunjukkan bahwa orang-orang Nusantara cukup toleran dengan kepercayaan yang berbeda. Jadi tidak ada satu alasan di tahun 2020 ini kemudian pertikaian hanya karena
agama gitu loh. Ini sudah dibuktikan dari uran-uran di dalam prasasti. Berikutnya prasasti Kalasan seperti ini. Jadi yang tertua tadi Cangga, terus Kalasan ya untuk Mataram kuno, tapi ini merupakan teori-teori lama. Ini saya rasa tidak saya sampaikan secara mendetail. Nah, orang Jawa tidak seperti di India. Dia sudah percaya sejak zaman prasejarah kepandaiannya. Jadi kalau ada orang mati itu tidak kemana-mana tapi ke atas, ke Swarloka. Sehingga dikatakan di dalam prasasti Rahyang Tara yang itu berarti sudah kembali pada Sang Hyang. Itu nggak diajari orang India kok kepercayaan gitu. Orang pribumi memang sudah tahu kalau memang lah. Apa buktinya Bu Vi? Coba aja lihat. Namanya batu-batuan andesit itu mesti ada di gunung-gunung. Itu dia belum datang loh. Tapi kita sudah punya kepercayaan. Jadi istilahnya orang India itu datang, orang Nusantara sudah pintar tinggal mengeplekkan gitu loh. Namanya akulturasi. Nah, ini adalah turunan-turunan raja-raja yang mendirikan atau membuat candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya dari sini, Bu, siapa yang kira-kira bangun Gedong Songo? Mulai dari Sanjaya, Panangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangi, Watu Malang. Ternyata untuk Kendal, Batang, dan wilayah ini itu ada pada masa yang disebut dengan masih dipimpin oleh seorang penguasa lokal yang dengan gelar Rakai, yaitu siapa? Rakai Warak, diperkirakan oleh para ahli gitu ya, Rakai Warak. Gak usah pakai dulu berarti. Dilanjutkan penanya. Nah ini tadi yang sudah saya katakan. Candi Gedong Songo itu adalah candi-candi pada masa Mataram, tapi katakan bahwa Mataram kuno yang lebih awal, yaitu abad 7-8, yaitu pada waktu Rakai Warak, ya, Sri Maharaja Rakai Warak. Nah, kemudian selain tadi candi yang sifatnya Hindu, juga ada candi-candi yang tipenya Buddha, tapi orang sini cuma mengatakan pokok tumpukan batu itu yang kabeh candi. Ya, ada gapura, paduraksa seperti di Trowulan itu ya, Candi Bajang Ratu. Itu dia bukan candi, wong itu cuman bagian dari pintu gerbang Majapahit yang begitu besarnya sampai menyerupai candi sehingga disebut dengan Candi Bajang Ratu. Padahal itu pintu gerbang menuju kerajaan Majapahit yang berbentuk paduraksa, karena paduraksa itu berarti dia punya atap. Tapi kalau pintu gerbang yang tanpa atap seperti ini kan cuma pelompongan dua, itu namanya bentar ya. Berikutnya nah ini stupa Borobudur. Kita tidak lagi ngomong candi ya, karena memang Borobudur itu Buddhis, jadi ngomong aja stupa Borobudur. Ini salah satu juga bangunan pada Mataram kuno. Kan betul tuh Candi Mendut tuh. Ayah. Ini. Nah, berarti lagi kalau Candi Gedong Songo yang ke-1 ini motonya itu juga kurang jauh, Bu. Ini berarti bagian mana yang hilang sehingga kesannya jadi tambu. Itu sebelum dibukar, Bu. Nah, ya kan dia tidak memiliki Swarloka. Tapi kalau memiliki Swarloka, kalau ini memang ini ya, Candi Mendut itu motonya memang jelas. Ini mungkin motonya terlalu tambun, saya juga nggak tahu ya. Sekilas kan seperti Candi Mendut toh, salah loh ini hati. Tapi ternyata Candi Gedong Songo. Nah, Prambanan.
Indonesia atau orang-orang Nusantara, sekali lagi dia menerima pengaruh asing itu tidak langsung ditelan mentah-mentah, tapi kemudian disesuaikan dengan kepribadian dia yang sudah punya, yaitu kepribadian sebelum masa Hindu-Buddha, yaitu zaman prasejarah. Sehingga sekali lagi kepandaian itu bukan karena pengaruh India, ya. Kepandaian itu sudah dimiliki, cuman diperkaya saja oleh orang India. Itu disampaikan aja pada wisatawan. Nah, coba Pak, ini yang Durga itu yang mana? Kanan. Nah, nggak ada nandinya kok. Nah, kalau Bapak dan Ibu ketemu, ini adalah Prajna Paramita yang juga menempati relung utara daripada Candi Singosari yang dulu dirampok oleh orang Belanda. Bahkan Museum Nasional tidak memiliki ini pada sebelum tahun 2014. Bahkan Museum Nasional hanya punya replikanya. Karena apa? Prajna Paramita ini dirampok oleh Belanda, ditempatkan di Leiden. Dari diplomasi politik akhirnya dikembalikan. Tapi kemudian dikembalikan padahal itu milik kita. Milik kita, tapi kemudian namanya jadi hibah. Loh, kamu milik kita kok jadi hibah? Itu nakalnya orang Belanda. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini bukan Durga ya, walaupun sama-sama letaknya di utara, tapi Dewi Uma. Prajna Paramita itu tidak lain adalah namanya duniawinya Prajna Paramita, tapi sebenarnya itu sakti daripada Siwa Uma. Ya, jadi kalau kita ngomong Durga itu adalah Uma yang sudah dikutuk ke bumi. Jadi bentuknya jelek terus duduk di nandi. Kan biasanya matanya roda melotot kalau Uma. Kalau ini matanya saumya, agak merem gitu. Mata Dewi. Coba Bapak dan Ibu tahu ada turunan keraton matanya jelalatan-belalaan kayak kita-kita ini? Nggak ada. Matanya saumya meredup-redup gitu loh. Walaupun nanti kelakuannya nggak tahu saya. Maaf loh, ini guyon aja. Dewa itu seperti itu. Jadi ya, ini letaknya di mana tadi Durga atau Dewi Uma tadi letaknya di mana? Dari bagian candi? Buktikan nanti di Gedong Songo ya. Bapak letakkan ini, betul nggak disampaikan Bu? Itu mesti utara. Kemudian karena pintu masuk candi itu kalau di Candi Jawa Timur itu ada di sebelah. Sekarang saya tanya, Gati ini menguasai nggak pintu masuk itu? Kita kalau masuk ke Candi Gedong Songo masuk gitu, cercet gitu. Itu kita tangganya itu di sebelah timur atau barat? Barat. Jadi Candi Jawa Tengah pintu masuk itu menghadap ke arah barat. Tapi kalau di Jawa Timur pintu masuk itu di arah timur. Sehingga penempatan tadi siapa yang di sebelah timur atau barat tadi? Arca apa itu? Ganesha. Itu yang seringkali berpindah tempat. Kalau pintunya di Jawa Timur itu menghadap timur, maka dia ada di sebelah barat. Tapi kalau ada di Jawa Tengah, karena pintunya menghadap ke barat, maka dia ada di timur. Sehingga tadi orang datang ke candi itu mau apa sih sebetulnya? Foto-foto. Iya, sekarang foto-foto. Nah, memuja. Memujanya itu bagaimana? Kita tahu tadi itu rumah dewa ya. Kemudian kita masuk serat di pintu masuk. Pintu masuk menuju ruang tengah. Ini tadi ruang tengahnya. Ruang tengah ini.
Tadi ruang tengah, kalau bagian atas itu berlubang, kemudian di sini ada sumuran perigi. Dari penelitian disertasi memang khusus mempelajari candi, Sukmono almarhum dari UI, jadi suhunya orang Indonesia itu saking pintere. Dia bisa mewujudkan arca dewa yang tadi. Kalau kita datang ke candi, kalau orang India memang datang ke makam. Tapi kalau orang Indonesia, candi itu bukan makam orang mati. Candi itu tempat pemujaan. Ya. Jadi disampaikan pada Bapak dan Ibu, mengapa orang datang ke candi? Kalau di Nusantara memang mengadakan pemujaan. Tapi kalau orang India datang ke candi itu tidak lain adalah ziarah kubur. Itu bedanya. Kalau kita mengadakan pemujaan, nah, kemudian siapa dipuja, Bu Fi? Dewa kah? Orang Indonesia nggak mau memuja dewa, tapi dia memuja pada penguasa, dewa raja. Karena raja itu dianggap sebagai dewa. Maka kalau dia datang ke candi, seakan-akan dia ketemu siapa? Ketemu rajanya. Nah, raja ini jadi hidup karena apa? Menurut kepercayaan mereka. Tadi di sumuran ini loh. Ini sumuran ini. Kalau di Kedung itu ada semacam lubangan, lubang sumur atau perigi sebagai satu jalan sakral. Ini lambang jasmani raja bawah. Ini bagian atas itu lambang rohani. Jadi kekuatan itu dari atas masuk ke sini. Rohani ya. Dari sini jasmani. Kalau jasmani sama rohani dijatuhkan itu namanya apa? Hidup kan? Kalau jasmaninya saja batang, nyucepu. Kalau rohaninya saja, roh yang melayang-layang. Nah, supaya hidup kan antara unsur jasmani dan rohani harus menyatu. Kembali lagi. Datang ke candi, masuk tadi lewat pintu tangga ya, kolut ya, pintu Makara, Kala Makara. Kala itu berarti kita masuk selalu diingatkan oleh waktu kita yang bisa habis tadi. Nah, kemudian masuk, kalau Bapak dan Ibu ketemu Joni, ada yang ngantuk. terlalu merdu. Iya, jangan gitu. Kalau saya tahu mahasiswa saya gitu, takon raup. Ayo raup. Mempengaruhi yang lain, saya jadi ngantuk loh Pak. Mau jenengan saya nerangkan sampai gini. Kan nggak mau, ya makanya semangat ya Bu Vera ya. Nah, kembali lagi. Nah, setelah jasmani rohani tadi menyatu dalam ruang tengah, kalau Bapak dan Ibu ketemu Lingga dan Yoni, Lingga itu kan lambang apa? Maskulin, Yoni lambang feminin. Adanya kehidupan ini bisa dari homo lanang-lanang, wedok-wedok. Lah makanya kehidupan itu filosofinya pertemuan antara lambang jasmani dan rohani, adanya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau jenengan datang ketemu Lingga Yoni, jangan mengharapkan ada arca nanti di situ, arca siwa, nggak mungkin. Tapi kalau tidak ada arca, biasanya Lingga Yoni tidak ada. Buktikan aja nanti kalau masuk ke candi-candi, kalau ada arca perwujudan maksudnya, maka jenengan tidak akan ketemu Lingga Yoni. Tapi kalau ketemu Lingga Yoni, Lingga itu yang ini, Yoni yang tapi jangan keliru dengan umpak ya. Seringkali itu nemu, Bu ini Yoni Bu, mana Yoni, karena tidak bedanya, ya sama ada lubang di tengah. Kalau tidak ada cerat, itu tidak mungkin itu disebut dengan Yoni, karena
Yoni itu adalah landasan pada waktu pendeta itu mensucikan air amerta, dilewatkan ke lingga, dikucurkan dari atas, muter, kemudian diceratkan. Yang keluar dari cerat ini air suci gitu loh. Kalau masuk candi ketemu lingga Yoni berarti jangan mengharapkan arca. Arcanya siapa, Bu Fi? Ya tadi, bukan arca Brahma di Indonesia, di Nusantara, tapi arca Siwa. Tapi tidak hanya Siwa saja, tapi kemudian disebut dengan Siwa Mahadewa. Karena apa kok disebut Mahadewa? Dia sebagai Siwa sendiri, dia sebagai Siwa sebagai Brahma, dia sebagai Siwa sebagai Wisnu. Jadi yang namanya Siwa di sini di Indonesia, dia yang mencipta, dia yang merusak, dan dia yang memelihara. Jadi yang menciptakan itu bukan Brahma tapi Siwa. Siapa yang menciptakan, yang memelihara dunia? Siwa juga. Dia berlaku sebagai Wisnu. Siapa yang nanti yang merusak? Ya Siwa juga. Itu di Indonesia sehingga maka disebut dengan Siwa Mahadewa. Oke? Nah ini candi. Sebelah sana itu candi apa Bapak dan Ibu? Gedong Songo Al-100. Harusnya gambarnya seperti ini ya, kalau nggak putol itu jadi candi mentut ini tadi. Nah, tadi kamuncaknya itu Lingga Ratna karena apa? Ada yang sangat berbeda dengan Borobudur, Kalasan, Mendut, Sari. Itu kamuncaknya tidak berbentuk seperti itu, tapi miniatur stupa kecil gitu loh. Kalau ini enggak, ya. Nah, Bapak dan Ibu melihat Candi Gedong Songo itu pernah ke Prambanan? Siapa belum ke Prambanan? Sudah pernah semua ke Prambanan? Kalau Prambanan kan apa, candinya nggak kecil-kecil seperti ini ya. Apakah Candi Prambanan itu juga diletakkan bertingkat-tingkat? Tidak ya. Berarti Candi Gedong Songo ini memang betul-betul menunjukkan pengaruh India yang paling tua. Karena di India sendiri tidak, yang paling tua tidak hanya mengenal Burloka, Buarloka, dan Swarloka, tapi mengenal 7 loka, Sapta Loka. Nah ini yang perlu dicatat, ini hal baru, tidak ada di buku. Sapta Loka. Sapta itu berapa? 7. Yang pertama adalah tadi, memang Burloka, Buarloka, Swarloka, Tapaloka, ya, Janaloka, Tapaloka, Janaloka, ya, Mahaloka, ya, yang pertama tadi Burloka sudah ya, Buarloka, Swarloka, Janaloka, Tapaloka, Mahaloka, dan yang terakhir adalah saya jadi lupa. Bukan ya, enggak. Mahadewi, Saloka. Bukan, apalagi Gembira Loka, enggak ya. Lupa ya jadi lupa-lupa. Satya Loka ya, alhamdulillah ingat. Satya Loka ya. Paling puncak itu Satya Loka. Nah, karena 7 maka disebut dengan Sapta Loka, 7 tingkatan. Gedong Songo ini merupakan bukti dari adanya tingkatan 7 tadi. Jadi bukan Songo 9. Kenapa kok ngomong Songo? Karena Loten itu mungkin ya, maaf ya, karena dia bukan sejarawan kemudian nulis disertasi saya pun belajar ternyata Gedong Songo itu karena gini, dia mengira Songonya itu adalah alam yang paling hakiki miliknya Tuhan, yang
tidak dewa, tapi Tuhan. Soalnya dewa itu orang Bali juga percaya Tuhan loh. Jadi tidak hanya dewa, jadi ada dewa yang adikodrati, itu namanya dewa yang tertinggi. Tuhannya Tuhan, dewanya dewa adikodrati, yang tidak bisa ditempuh lah, seperti di Borobudur. Ya, maaf biasa berdiri ya Pak ya. Sambil menerangkan. Di sini ini bentuknya kamadhatu ya, kamadhatu, rupadhatu, arupadhatu. Kalau yang di sini batunya itu kan lubangnya masih kotak-kotak ya, lubangnya kotak ya. Tapi kalau sudah di sini lubangnya itu wajib. Nah kalau yang di atas malah tidak berlubang tapi bunder. Itu filosofinya. Manusia itu kalau kotak itu kan masih punya ada pangkal dan ujung kata segini, terus ujungnya kan di sini. Barang kotak itu kan masih bisa berdiri gini ya. Itu manusia berwujud, jadi masih ada ujung dan ada akhir dan berwujud. Tapi tingkatan kedua itu tingkatan para dewa, makanya penguasa disebut dengan Dhyani Buddha. Bukan alam manusia lagi di sini, tapi ini di sini Dhyani Buddha. Dhyani Buddha itu tidak lagi kotak, tapi wajik gini. Ya masih ada ujung, ada pangkal, tapi bisa nggak jenengan itu mendirikan bentuk wajik itu didirikan? Ya mesti goyek ujungnya lincip terus ya kan. Coba ini loh di tackle ini misalnya, bisa nggak kalau itu jenengan bayangkan kalau wajik yang lincip di bawah, lincip di atas bisa berdiri, tapi dia masih punya ujung dan awal lah. Kalau yang adikodrati yang ini itu sudah tidak lagi punya ujung dan awal. Berarti sudah alam yang memang betul-betul sempurna. Nah ini yang ada di dalam filosofi candi seperti itu. Kembali lagi ke Gedong Songo. Gedong Songo ini masih bagian tadi apa? Burloka. Di sini ada antofik. Antofiknya itu ini loh Pak. Ini segitiga, terus yang di sini kan juga ada. Terus di sini ya itu yang menunjukkan pertingkatan. Nah, pengunjung datang, tek, pemujanya datang, masuk. Gedong Songo itu kan candinya relatif kecil pendek ya, seperti di candi mana yang sekarang ada juga di Kabupaten Semarang Bergas, Ngempon. Itu sejaman. Jadi candinya itu kecil-kecil, seperti masih nurut seperti di India persis. Masih belum ada satu keberanian untuk mencampur dengan kepercayaan lokal. Tapi kalau di Prambanan, Mendut Kalasan itu kan jauh lebih mudah, itu sudah ada keberanian untuk menyatukan dengan lokal. Bahkan masa Jawa Timur itu tambah sermeneh. Dia tidak mau candinya persis di India. Bentuknya apa candinya? Bentuk piramid, candi suku. Candi suku itu bukan candi Jawa Tengah loh ya, letaknya memang di Jawa Tengah. Tapi itu tipe candi yang dibangun pada masa Jawa Timur. Jadi semakin ke belakang atau semakin muda, orang-orang Nusantara itu mencari hakikat jati diri dia seperti hanya hakikat zaman nenek moyangnya. Makanya kemudian dia mencari rupa seperti gunung, kan seperti piramid ya. Itu sebenarnya gunung, karena gunung itu di Kailasa itu memang tempat daripada para dewa. Nah candi itu sendiri kan dulunya juga replika daripada rumah dewa. Kembali lagi, jadi di sini masuk datang, dia tidak langsung masuk sini ya, masuk pintu, tapi dia melakukan apa yang disebut dengan Pradaksinapata. Pradaksinapata itu berarti memuteri searah jarum jam, itu Jawa Tengah. Karena apa? Tadi pintunya menghadap ke arah timur. Jadi kalau kita timur, ke timur, ke barat, maka barat ya,
Yang baik itu kiri atau kanan. Kalau kita misalnya masuk begini, katakanlah ini menghadap, pintunya tadi menghadap ke barat ya. Kalau kita baru masuk ini saya menghadap ke barat ya, misalnya ini saya menghadap ke barat. Berarti kalau saya memutari candi itu tadi, berarti yang kanannya itu kan di sini lah gitu. Itu Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur karena tadi pintunya menghadap ke timur, maka kita itu bukan Pradaksina Pata lagi, tapi Prasawiya Pata. Jadi begini jalannya berbeda. Kalau tadi searah jarum jam, kalau di Jawa Timur itu kebalikan daripada arah jarum jam. Nah ini Gedong Songo tipe Jawa Tengah. Jadi Pradaksina Pata. Ini jalan di sini. Tempat jalan itu disebut dengan selasar. Dia berjalan itu melihat apa toh? Berjalan itu kalau di Mendut jelas ada relief, di Prambanan jelas Ramayana. Kalau ini dia tidak ada relief kan? Cuman ada apa? Ini relong candi, apa relong ini ya? Ini tempatnya siapa kira-kira? Kalau ini kan menghadap ke barat. Ini siapa kira-kira, arcanya siapa? Durga. Utara, Durga. Berarti yang selatan ini Agastya, yang pintu sebelahnya. Berarti yang searah pintu sini, ini siapa yang di belakang sini? Ganesha. Dengan pasukannya tadi namanya makhluk Gana ya. Kembali lagi. Ini bisa juga disampaikan kepada wisatawan. Kenapa sih kok Ganesha itu megang mangkok? Kemudian gadingnya itu patah, yang ini dipegang. Jadi cerita mitologi suatu saat Ganesha ini memimpin perang begitu. Dan pada waktu perang di dalam kitab, bukan kitab Ramayana ya, kitab Bharatayuddha, disampaikan Ganesha itu gadingnya patah sehingga dia pegang dengan tangannya sebelah kanan, mangkoknya itu sebelah kiri. Kemudian belalainya ini masuk di dalam mangkok. Nah filosofinya kalau ditanya jadi wisatawan, Mbak, kenapa sih kok belalainya masuk di mangkok? Apa ya? Jangan gitu. Sekarang saya mau sampaikan pada jenengan supaya nanti kalau pada wisatawan nggak mengecewakan. Jadi Ganesha itu adalah dewa pengetahuan. Kalau Dewi pengetahuan itu Saraswati, Dewi Saraswati. Tapi kalau jadi Dewi Saraswati itu keluar dari Dewa Brahma, urnanya. Jadi keluar gitu. Ada Dewi melayang-layang, apa kecil gitu ya, bentuknya jangan seperti saya ini, gimana joget melayang-layang, badannya berat mantap ini kan nggak bisa melayang, itu kecil. Makanya Dewi Saraswati di Bali itu di dalam bentuk tribangga gitu, melengkung kecil cantik, ilmu pengetahuan. Kalau misalnya hari-hari besar Saraswati ditempatkan di rak-rak buku. Nah kalau yang ini dewanya, dewa pengetahuan. Makanya mengapa ITB, ITS itu pakai lambangnya Ganesha? Ya karena dia pengetahuan tadi. Apa buktinya? Jadi dia belalainya itu menghisap pengetahuan yang ada dalam mangkoknya. Jadi tidak berhenti. Orang belajar itu harusnya tidak berhenti, dari mulai hidup sampai mati itu ya belajar terus itu. Seperti halnya Ganesha dengan belalainya menyerap pengetahuan dari mangkoknya itu tadi. Itu ya, kalau apa pada wisatawan itu guide-nya itu harus banyak bercerita. Ini kebetulan proses pelayaran Hindu Buddha di Indonesia itu lewat pelayaran perdagangan. Buktinya apa? Ternyata di Panil. Jadi kalau ngomong relief itu namanya Panil. Panil itu tempat figurannya relief gitu ya. Ininya satu panel. Ini kapal apa? Kapal yang menunjukkan bahwa orang-orang Nusantara itu sebenarnya sudah mampu membuat suatu teknologi hidup maju dengan kapal bercadik. Bukan kapal pinisi. Apa bedanya? Bercadik itu punya ini loh.
punya apa? Kayak sayap untuk nahan itu. Lah ini lokal jenis sekali, tidak dimiliki oleh apa bangsa lain kapal bercandi seperti ini. Lah pekerjaan candi ini. Jadi sekali lagi ya, candi di Nusantara bukan tempat untuk ziarah, berbeda dengan di India, karena tadi Candi Kagirha, rumah Dewi Maut Cinandi Durga itu penguasa kematian. Makanya namanya candi gitu loh. Tapi sebenarnya orang Indonesia ngomong candi-candi itu ngomongnya Dewi Maut. Tapi setelah diluruskan dari Sukmono, dia tidak pernah menemukan sama sekali di sumuran di bagian bawah candi ini ada abu jenazah, tidak ada. Sehingga memang kemudian tadi teorinya Sukmono yang sampai sekarang juga disepakati oleh banyak para ahli dan masih sekarang dipertahankan itu tadi. Jadi orang datang ke candi itu bukan berziarah tapi menemui siapa tadi? Dewanya. Dan dewanya yang ditemui bukan dewa mati tapi sudah dewa yang hidup. Karena ada unsur-unsur tadi jasmani dan rohani menyatu dalam arca tadi. Nah ini loh ya, Candika. Candika itu salah satu dewa kematian Durga. Jadi memang candi di India mesti kayak kuburan gitu, banyak apa abu-abu dari orang yang meninggal gitu ya. Ini jadi pemujaan dewa. Candi selalu dihubungkan dengan monumen untuk memelihara raja yang meninggal. Betul. Jadi candi-candi yang dibangun itu pada awalnya memang dibangun untuk pemujaan pada dewa. 12 tahun setelah raja yang meninggal, dewa itu ya rajanya itu ya. 12 tahun setelah raja meninggal yang disebut dengan serada. Bufi lah, kalau Gedong Songo Bu, siapa rajanya yang meninggal kan gitu pertanyaannya ya. Iya, karena tadi saya katakan Candi Gedong Songo karena dibangun pada abad 78 yang pengaruh Indianya masih sangat ketat. Dia masih belum memikirkan candi itu untuk raja. Tapi seperti di India, jadi candi ya candi. Gitu loh. Candi bukan untuk tempat pendarmaan raja, tapi memang betul-betul candi itu tempat pemujaan dewa. Gitu loh. Sehingga candinya makanya kecil-kecil, jangan bayangan seperti di Prambanan atau Candi Flausan misalnya. Nah ini jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk candi. Orang Indonesia itu patirtan misalnya, patirtan itu disebut candi. Pokok apa-apa yang tumpukan batu disebut candi. Lah mulai sekarang kalau Bapak sudah tahu dari kuliah saya berapa SKS ini Bu Vera? 10 SKS ya. Jadi kalau ngomong candi itu bukan tumpukan batu disebut candi. Candi itu tempat pemujaan dengan bentuk punya pintu, punya relung. Ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin Bu Vi tadi kan relung untuk arca-arca penting ya, Durga, Ganesha, dan Agastya. Tapi pada waktu saya masuk pintu, kok ada relung di kiri kanan pintu, betul? Di kanan pintu candi itu ada relung kan? Ini gambarnya. Ada nggak di sini Mbak? Gambar yang bisa jelas, bisa dibantu saya. Oh, yang dari depan. Mana-mana. Oh cuman itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk candi itu ada relung. Nah ini yang tadi saya sampaikan, selain tadi dewa inti, itu ada dewa yang sekarang kalau dalam agama kepercayaan saya itu ada Rokib dan Atid, mencatat kebaikan dan kejelekan. Nah, orang Hindu juga percaya adanya yang disebut dengan Mahakala dan Nandiswara. Nandiswara itu letaknya di sebelah kanan dan Mahakala itu letaknya ada di sebelah kiri. Mahakala itu atitnya ya, yang mencatat kejelekan dari perbuatan manusia. Lah kalau yang sebelah kanan itu Rokibnya atau yang Mahakala ya.
Jadi kalau kita masuk Mahakala dan Nandiswara dan Mahakala. Nandiswara tadi sebelah kanan, Mahakala sebelah kiri. Ya, oke. Jadi ini struktur bangunan candi jadi berbentuk segi empat bujur sangkar. Tubuh candi itu terdapat kamar-kamar tempat arca atau patung penting. Durga, Agastya Selatan dan Ganesha Timur atau Barat tergantung dari pintu masuk. Ya. Kemudian atap candi, kebetulan Gedong Songo tadi saya katakan sebagai Linggaratna. Karena ada atap candi yang berbentuk stupa, yaitu candi-candi yang memang sebagai satu ini penyatuan Hindu Buddha pada masa kemudian seperti Kalasan. Jadi merupakan sinkritisme, istilahnya sinkritisme antara Hindu dan Buddha. Saya tanya Gedong Songo ini ada sinkritismenya enggak? Penyatuan Hindu dan Buddhanya ada enggak Gedong Songo? Atau pure Hindu Siwa? Hindu. Pure Hindu, ya. Nah, ternyata ini teori lama. Teori lama itu menyatakan ada sistem konsentris dan sistem yang Jawa Timur. Kalau sistem konsentris seperti di Prambanan, candi induk itu di tengah, kemudian dikelilingi dengan candi-candi perwara. Atau candi induk di tengah, kemudian di sebelah kanan kayak Prambanan itu ada candi yang tengah itu namanya Candi Siwa, kanan dan kiri itu kalau yang disebut dengan Candi Brahmana dan Candi Wisnu kiri kanan. Itu berarti konsentris. Ada teori yang menyatakan mengapa sih candi-candi Jawa Tengah itu bentuknya sentral di tengah konsentris, karena memang pada masa Jawa Tengah itu kerajaan pusat itu membawahi dan berkuasa untuk seluruh. Tapi semakin kita ke Jawa Timur itu tidak lagi seperti itu. Candi Jago katalah demikian, candi Penataran. Bapak kalau datang ke Jawa Timur akan kecewa tidak menemukan candi-candi bentuknya seperti di Jawa Tengah. Tapi kita ke Candi Jago seperti kita pada masa Islam, karena memang Demak itu kan dan Majapahit ya. Candi-candi Majapahit Singosari itu semakin ke belakang itu semakin suci. Jadi yang kemudian ditiru oleh Bali. Jadi Jaba yang paling luar itu tempat yang tidak suci. Atau yang kalau di dalam candi yang paling tidak suci kan bagian manusia, kaki candi. Tapi ini candinya itu seakan kalau di Jawa Tengah kan berdiri gini, kalau di Jawa Timur itu dirobohkan gini. Jadi berarti yang paling suci itu kan yang paling belakang ya. Yang sekarang jadi rumah di Bali itu Jaba. Bagian luar itu yang tidak sakral atau yang profan, berarti kehidupan manusia. Kemudian bagian tengah atau yang kalau candi pada waktu berdiri gini namanya Buarloka itu setelah Jaba Tengah, tempat antara sakral dan yang tidak sakral. Ini para dewa. Nah, baru paling belakang itu disebut dengan Jeroan. Kalau di Bali kan Jeroan itu berarti inti yang paling suci. Nah, ternyata tradisi seperti ini di Masjid Makam Kudus, Masjid Makam Demak itu seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu melihat, maka makam-makam itu tidak diletakkan di depan, tapi makam-makam itu diletakkan di mana? Belakang. Karena dianggap paling suci. Masjid itu di paling depan, kemudian tengah itu seperti tempat-tempat yang memang dipandang, bahkan memang ada sih makam, tapi cuma 1-2. Tapi yang paling suci itu bagian belakang. Jago Penataran seperti itu. Jadi kalau ke Blitar ya, Candi Penataran tidak akan menemukan candi yang konsentris ke tengah sentral, tapi ke belakang. Lah karena memang orang Jawa Timur itu
lebih demokratis, Bapak. Jadi kalau orang-orang Jawa Tengah yang memimpin raja, anak raja meninggal, maka penggantinya langsung anaknya. Kalau Jawa Timur tidak. Setelah raja meninggal, katalah dia Dharmadiaksa Kasaiwan, Dharmadiaksa Kasogatan, penguasa agama, dia berwibawa, bisa jadi raja. Atau pada waktu kayak Balitung itu kan Mataram sudah kemudian diganti Jawa Tengah. Balitung itu dia gelarnya adalah Mahamantri Hino, Perdana Menteri, bukan turunan raja, tapi dia bisa menjadi raja. Jadi desentralisasi sekali, seperti sekarang otonomi itu tipe Jawa Timur, sehingga memang maka kalau yang Jawa Timur itu tidak sentral di tengah, tapi sentral itu juga di belakang, karena tadi Tuturi Handayani itu bedanya. Tapi walaupun dia yang paling suci di belakang, seluruh persyaratannya harus menghadap ke gunung. Harus menghadap ke gunung, karena gunung itu tadi tempat daripada Iswara, tempat dewa. Ya, kalau satu menghadap ke gunung itu berjalannya ke atas, yang satu dihadapkan ke gunung, kan sama-sama menuju gunung itu loh, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini mungkin bisa menjadikan satu cerita tambahan untuk wisatawan. Kalau ke Gedong Songo ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya, dijawab aja seperti itu. Kalau ada pertanyaan kenapa harus menghadap ke gunung? Ya, tadi apa jawabannya? Ada yang berani menjawab mengapa harus menghadap ke gunung? Nah, kaitannya tadi, Bapak maaf ya Pak, mati arwahnya itu nyungsep atau melayang ke atas. Belum pernah mati kok. Belum pernah. Ini misalnya ada turis semacam itu lah. Nah iya itu tadi, jadi rasionalkan seperti itu. Pak, kenapa? Jadi nenek moyang kita itu sudah cukup pinter. Orang yang mati kepercayaannya dimanapun, universal agama manapun, yang namanya roh itu tidak nyungsep tapi dia ke atas melayang. Nah itu sebelum Hindu-Buddha datang ke Nusantara, kita sudah punya kepercayaan pada zaman prasejarah. Namanya apa? Apa? Namanya apa? Istilahnya ya, Bapak ya, kalau di dalam agama Islam kan kita sholat ya. Sebelum kita ngomong sholat, orang Jawa dulu kan, sembahyang gitu kan, menyembah pada hyang. Hyang itu tepatnya gunung, itu zaman purba Pak, zaman prasejarah. Sebelum orang Hindu-Buddha datang. Nah ternyata orang Indonesia zaman prasejarah sudah tahu gunung itu tempat hyang. Pada waktu Hindu-Buddha tahu kalau para dewa juga tempatnya di gunung kan, terus sudah dia tidak ada persoalan, tinggal dilanjutkan begitu saja karena konsepnya sudah sama. Kalau misalnya, ya kita kan guide ya, Bu. Ya. Otomatis kan ada banyak pertanyaan yang neko-neko lah. Ya. Gitu. Tadi kan apa? Gunung. Persembahan arwah ke gunung ya. Iya. Nah, istilahnya nyembah di gunung. Iya. Tapi kan ada juga cerita zaman dulu. Ya. Ada yang nyembah batu, pohon, terus air, api. Nah itu bagaimana untuk kita menyikapi dari pertanyaan yang semacam itu? Ya. Karena kan kita juga itu kan kalau menyembah kekuatan jadi gini ya, Pak. Kan ada pertanyaan semacam itu, pasti Ya, kan akan meremen ke yang lainnya. Nah, saya cerita, kalau saya sebagai seperti jenengan, Bapak harus menjawab gini, Pak, yang menyembah batu, menyembah pohon, dan menyembah itu namanya animisme, dinamisme, bukan Hindu-Buddha. Animisme, dinamisme, jadi begini. Manusia prasejarah pada waktu berburu itu lengkap formasinya anak 10. Kemudian ada batu bludung dari atas, gluduk, bok, mati dia, gak bergerak. Kan dia belum mengenal konsep kematian. Ya yuk bangun, jalan lagi, tapi dalam bahasa saat purba ya. Tidak bergerak, akhirnya dia menyadari, oh ternyata ada kekuatan melebihi dirinya, kekuatan di luar manusia yaitu batu, maka menyembah batu. Nah suatu saat zaman purba ya ini, dia itu memakan biji
dibuang seret keluar di luar gua. Turun hujan, dilihat pelok mangganya itu ternyata tumbuh. Wah, ternyata air yang bisa memberikan kehidupan, menyembah air hujan. Satu ketika musim kemarau, peloknya yang tadi dibuang di luar gua tidak tumbuh, tapi malah mungset mengkeret kering. Aduh, saya nggak punya bahan makan lagi. Maka menyembah matahari. Nah, itu berarti bukan kepercayaan Hindu Buddha, Pak. Kepercayaan nenek moyang yang punya ada kesadaran religi, kekuatan di luar diri manusia. Nah, pada waktu Hindu Buddha datang, itu kan cuma mengatakan Hindu Buddha, bahwa tempatnya para dewa itu ada di gunung, itu kematian. Jadi beda ya Pak. Kalau Bapak menyembah itu sudah mati atau masih hidup menyembah pohon apa? Kan masih hidup toh ini sekarang pergi ke masjid, pergi ke pura, menyembah pohon, katalah ada yang masih seperti itu kan kondisi-kondisi kehidupan. Ya. Tapi kalau kita ngomong gunung itu adalah tadi konsep akhir. Jadi gunung, tadi kenapa kok saya katakan kaitannya dengan arwah? Kalau arwah meninggal itu kan tidak nyucuk-nyucuk kemudian ditanam, Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi harus dibedakan seperti itu, nggih. Jadi kalau arwah, namanya arwah itu kan berarti sudah mati, Pak. Rahyauta, berarti dia melayang ke arah gunung. Makanya gunung itu dianggap sebagai apa? Tempat peristirahatan terakhir. Tapi kalau yang menyembah itu bukan tempat peristirahatan kan Pak. Kalau menyembah itu kan dalam kondisi kita masih hidup di dunia. Kebutuhan apa kalau menyembah itu? Kebutuhan apa? Religi, kebutuhan ada sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa kita selamatkan. Tapi kalau yang namanya gunung itu adalah konsep pada waktu kaitannya dengan kematian. Jadi kalau yang namanya animisme, dinamisme itu kan menyembah saja. Menyembah itu tidak, orang menyembah itu masa sudah mati bisa menyembah, Pak? Kita melakukan sholat masa sudah mati, orang mengucap ini masih rendah. Jadi pertanyaannya, maaf ya Pak ya, jadi itu pertanyaannya harus dibedakan antara pemujaan animisme dengan gunung, tempat kematian, gitu loh Pak. Ya. Ya, sudah terima kasih. Ya, nggih. Jadi mengenai Ganesha tadi. Nggih. Kalau di Jawa Tengah pintunya tadi di sebelah barat. Nggih. Dan di belakangnya itu pasti Ganesha di sebelah Timur, nggih. Nah kan gini, kenapa Nggih. di belakang itu pasti ada Ganesha? Di mana? Di belakang, misalkan pintunya di depan, Nggih. di belakangnya ada Ganesha. Nah, kenapa kok Di belakang pintu. Ah. Ya boleh saja oleh Bapak ya. Misalnya gini, rasional itu justru kita kalau ada pertanyaan orang asing seperti itu ya. Iya. Lah kalau misalnya Ganesha itu ditempatkan tetap di barat, pada pintunya itu menghadap barat ya. Lah kan ini kan menghalangi orang masuk ke gerbang apa? Kenapa kok pasti di belakang ada, tidak di samping kanan kiri itu? Tuh, lah kanan kiri kan utara selatan. Artinya apa? Gitu? Apa Artinya apa? Pak? Nah, ya itu tadi. Filosofinya. Ya, filosofinya. Kenapa di timur dan barat gitu maksudnya Pak? Enggak, posisi Ganeshanya kok pasti di sebelah. Bukan jangan di belakang loh ya, ngomongnya jangan di belakang loh ya. Ganesha itu letaknya di timur atau barat. Nah, itu ya. Timur barat itu karena kondisi si pintu masuk. Jadi kalau pintu masuknya menghadap timur maka Ganeshanya harus ditempatkan di barat. Kalau pintu masuknya di barat maka Ganeshanya ada di timur. Jadi bukan karena letaknya di belakang pintu, enggak ya Pak Karena ya. sepengetahuan saya kan, karena saya di sini kan yang ada Ganesha itu kayaknya di Candi 5. 5 ya yang atas Itu ya. anggapan saya bahwa Ganesha itu di belakangnya. Oh mboten. Jadi konsepnya tidak belakang muka nggih Pak nggih. Tapi timur barat nggih Pak nggih ya itu. Kenapa Ya. kok harus di timur dan atau di barat? Lah, filosofinya itu di Manasara Silpa Sastra 2 SKS lagi itu Pak. Panjang itu Pak. Ya, Karena gini gitu. ya. Karena kan itu sebagai guide. Nggih. Sebagai guide kan jelalai Ada tanyaan itu. nah, turisnya itu tahu sejarah jadi Ya, dia tahu benar ya, istilahnya gitu.
pinter tulisnya. Kados jenengan lah. Alhamdulillah. Arep ngetes. Ya, betul. Ya. Nah, itu kan kita perlu jawaban Nggih. yang Tadi, realita. jadi gini, jawabannya gini. Berdasarkan acuan kitab Manasara Silpa Sastra. Nah, Manasara Silpa Sastra itu memang penempatan di India itu Manasara Silpa Sastra itu tidak ada penempatan. Jadi kan tadi saya katakan ya tidak ada Ganesha tempat-tempat gini. Tapi ya seperti sekarang kita gini loh. Namanya kita tahu kalau di dalam perkembangan agama itu seringkali kitab itu kan disempurnakan ya Pak ya. Maaf kalau di dalam saya mulai dari Ibrahim sampai Muhammad kitab yang sudah disempurnakan Muhammad. Nah itu juga gitu. Kitab-kitab yang di India yang Hindu Buddha yang awal yaitu kitab yang disebut dengan kitab Jataka itu tidak ada Pak penempatan tentang utara harus surga ada ini, tapi di Indonesia di Nusantara itu pada waktu menerima ajaran itu dari perenungan lokal, makanya tadi judulnya saya kan etnik lokal. Jadi utara sekarang saya tanya utara itu mengapa ke utara? Tadi Hindu Buddha itu datangnya dari mana? Pengaruh tradisi Hindu Buddha. Ada pesawat jeblok datang ke tengah langsung itu apa enggak? Kan enggak. Namanya Hindu Buddha tadi lewat apa? Pelayaran perdagangan. Orang berlayar berdagang itu lewat mana? Lewat laut. Laut itu kita ngomong utara. Utara itu ada yang mengatakan teori seperti itu. Tapi yang paling rasional karena utara itu adalah satu awal. Selatan itu tempat iswara, tempat kematian. Ya, kematian. Saya katakan iswara, kematian itu tadi Siwa juga sebagai pengusah di selatan. Pasangannya Siwa kalau ada di selatan, kalau orang suami istri. Berarti kalau lawannya kanan, kalau biasanya kalau kita duduk gitu ya, laki-laki itu kan biasanya yang sebelah kanan ya, kita sebelah kiri. Kanan lawan kiri, ya Pak ya. Malam lawannya siang. Nah kalau misalnya Siwa sendiri iswara ada di selatan, maka juga ada di sebelah mana? Utara. Nggak pernah ya di peta itu ada utara kemudian barat. Utara mesti hadapannya langsung selatan. Timur pasangannya mana? Barat. Kenapa kok Agastya di bagian selatan? Tadi ya. Jadi kalau tadi Siwa itu ada di utara. Di selatan itu adalah tempat daripada tadi siapa? Selatan itu dewa kematian Siwa. Lah, Agastya, Pak, arca yang paling mendekati bentuk daripada Siwa. Dia berjanggut, memegang tasbih aksamala dan memegang kamandalu. Bedanya dengan Siwa, kalau yang namanya Agastya ini perutnya besar Pak, tambun. Kemudian dia bedanya itu kalau Siwa itu memegang cakra. Tapi kalau Agastya tidak, dia hanya membawa tasbih sama syamara, kebas. Ya, jadi itu kan kenapa di dalam ilmu saya ikut arkeologi namanya kita nggak boleh ngomong patung, tidak boleh ngomong arca, tapi ngomongnya ikonografi. Karena apa? Kita tahu ikonografi, ikon itu berarti tanda. Saya biasanya kalau saya Bu ini dewa apa? Saya nggak tahu ya Pak. Saya lihat laksananya. Laksana itu berarti atribut yang nempel. Oh ini kok ngene. Oh ini Agastya nih bukan Siwa. Karena laksananya kok nggak cuman bawa samara sama bawa ini kendi gitu ya. Oh ini terus saya lihat kelat baunya. Jadi itu makanya tidak disebut dengan arca atau patung Pak, tapi ikonografi. Lah kembali lagi, Agastya penasehat. Kalau yang namanya penasehat, maaf, splenterannya itu kira-kira sama atau berbeda kalau dari penasehat?
Splenteran itu apa ya? Frekuensinya. Kalau namanya penasihat mesti frekuensinya harus sama dong. Kalau penasihat frekuensinya berbeda, satu ngomong kanan, penasihatnya rojone ngomong kiri, ya gak ketemu. Yang namanya penasihat berarti frekuensinya harus sama. Makanya kemudian diletakkan di sebelah selatan. Jadi utara selatan itu sakral sekali. Makanya kemudian Ganesha sebagai panglima perang itu bisa pindah-pindah. Tergantung dari arah pintu. Sampai di sini tambah mumet atau bingung? Bingung. Iya, karena ini filosofi, Pak. Ya, bagaimana? Bukan kita tidak mudah Ya, 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 jadi mungkin bingung yang menyampaikan apa sekiranya kalau tidak tanya kita tidak usah panjang lebar. Jadi yang saya kita kan juga gak ada. Satu, ya. Terjun. Ini jadi gini. Tadi saya menjawab bila ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh tadi loh Bu. Ya, gitu ya. Kembali lagi ke laptop ya Pak ya. Oke. Jadi itu ya Pak, kalau misalnya kenapa pertanyaannya utara, selatan, timur dan barat gitu nggih Pak nggih? orang belakangnya. Oh, belakang sama depan itu tadi. Timur itu kan di sebelah barat. Iya, nggih. Kalau di Jawa Tengah di sebelah timur. Iya. Berarti sudah diterima nggih jawaban saya nggih Pak nggih, matur suwun. Saya seneng ini dinamis tapi Mungkin dari beliau bukan sudah menjelaskan kalau ke kanan yang saya pundak kita kan berarti berarti pas ngantuk tadi. Soalnya saya udah cuma tinggalan Siti mau Pak jangan ngomong temannya ngantuk. Saya sudah ngantuk tapi semangat. Nah ini Candi Gedong Songo tidak seperti ini ya, susunan candi seperti Prambanan. Candi Gedong Songo bertingkat-tingkat. Satu tadi karena dia masih pada posisi seperti India murni, bertingkat-tingkat yang sampai kemarin saya itu ini cerita belum ketemu teori orang bule, orang Belanda yang menemukan tentang Saptaloka, Pak. Jadi disertasi saya itu yang menemukan tentang adanya. Ya memang sebenarnya saya belajar lagi kosmologi. Jadi kalau kosmologi itu adalah tingkatan. Bumi ini dibangun atas dasar tingkatan, itu Hindu-Buddha percaya seperti itu. Jadi bumi ini dibangun atas tingkatan. Terus saya sampaikan, tingkatan-tingkatan itu tidak hanya Hindu-Buddha. Semua agama juga meyakini termasuk Islam. 7 tingkatan pada ya seperti itu sama. Ternyata itu tadi Burloka, Swarloka, Buarloka, Swarloka, Tapaloka. Lah Tapaloka itu tempat orang-orang suci. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ke Gedong Songo masih ke tingkat yang keempat itu berarti tempat para pertapa. Dia masih manusia, masih belum ke alam kematian. Mutapa kan cuma mencari tempat suci Tapaloka. Kalau Jananoka itu tempat Rajapati, jadi sudah kedewaan, menuju semakin kedewaan. Janaloka. Baru Mahaloka itu tempat yang paling hakiki, tempatnya siapa? Brahma. Nah, Brahma kemudian terakhir Satyaloka itu tempat Adikodrati. Nah, Gedong Songo ini merupakan prototipe yang paling tua, yang tidak ada pada candi-candi yang Bapak temukan di dataran Kedu seperti ini Prambanan, tidak ada. Apalagi Jawa Timur yang lebih muda tidak ada. Jadi tingkatan-tingkatan. Saya saja baru sekarang loh Pak tahu kalau ternyata di Indonesia itu juga ada 7 tingkatan. Selama ini saya juga percaya sama Loken Gedong Songo, tapi setelah saya disertasi kemarin baca kosmologi, gila ini bukan jawabannya ini. Jadi nanti bisa disampaikan. Jadi ilmu itu kan berubah ya. Ya itu selama ini kan manutnya gitu. Gedong Songo. Jadi tapi saya yang selinier dengan apa yang saya katakan, Gedong Songo itu merupakan candi yang memang yang ini tadi kotak-kotak tadi ya. Sama bentuk wajik tadi loh.
Ini saya nggak ngomongin lah, ini aja Gedong Songo aja. Nah ini Gedong Songo. Nah ini kan tidak ada reliefnya ya Pak ya. Apakah terus ada pertanyaan, Bu Fi, apakah dulu sebelum dibakar juga tidak ada reliefnya? Reliefnya ya seperti pintu masuk itu, paling cuma akal citran, sulur gelung. Jadi sulur gelung itu ada ceritanya. Jadi Dewa Brahma itu dewa apa? Pencipta kan ya Pak? Tadi saya katakan ini disebut dengan Brahmastana, tempat yang paling suci, perigi, sumuran candi. Di sini adalah jadi kehidupan diibaratkan dengan bukan nilai ya, kekuatan dari Brahma itu naik ke atas. Saya tanya Brahma itu kalau di museum atau dewa diwujudkan dalam bentuk dewa itu ikonnya itu kita bisa bedakan dengan dewa yang lain itu dari apanya? Muka empat. Karena apa? Dewa Brahma itu kemudian setelah dari sini yang disebut dengan gerba. Ini gerba itu kan ruang tengah ya. Kesaktian Brahma itu kemudian menyebar. Diceritakan di dalam Silpa Sastra Manasara itu kemudian menyebar ke seluruh arah mata angin. Kekuatan Brahma. Jadi mengapa Brahma itu dirupakan dengan berwajah empat tadi. Hiranya garba. Jadi dikatakan itu dia itu menyebar itu seperti bentuk ini lingkaran dalam bentuk emas, kelinting menyebar seluruh alam. Hiranya garba. Dan kemudian kenapa kok itu tadi bentuk sulur gelung? Jadi gini Bapak dan itu kalau ke candi ini ya masuk ketemu apa tadi pintunya Mahakala ya. Ya Mahakala. Di pinggir-pinggir pintu kan ada hiasan sulur gelung seperti itu toh Pak. Gini. Ya itu tadi kehidupan itu begini, seret dari anak-anak ke remaja, berhenti. Seret ya. Dilanjutkan lagi dari remaja ke tingkatan berikutnya. Dewasa. Setitik. Ditutup dengan tutupan gini. Ikan citran itu kan motif yang sulur-sulur gitu. Itu loh Pak, pintu itu loh tuh. Nah, itu juga gitu. Jadi kehidupan, mengapa kehidupan itu dikatakan bertingkat-tingkat? Ya karena memang kenyataannya filosofi kita tidak ada orang yang kemudian tiba-tiba dari lahir ya sesuai takdirnya ya dari lahir langsung mati. Dia akan melewati suatu masa bertingkat-tingkat dari anak-anak ke remaja, seret remaja ke dewasa, meningkat lagi seret remaja sampai pada kematian. Itu kenapa di motifikasi tran itu ada di Mahakala ini tadi. Coba nanti dibuktikan ya gambar itu. Apa motif itu? Jadi filosofinya seperti itu. Seperti halnya tadi Brahma itu memberikan hiranya garbanya tadi. Hiranya garba itu jadi sinar kemungkinan Brahma tadi ke utara, selatan, timur, barat itu memberikan satu kehidupan itu tidak langsung. Pernah Bapak itu nyong sewu namanya kehidupan itu langsung blek, tidak pernah. Kehidupan itu mesti bertingkat-tingkat. Sehingga mengapa candi itu dibangun bertingkat-tingkat. Dan ini siapa ahlinya yang membahas filosofi itu? Gilbert. Itu baru tahun 2018 Bu Vera. Jadi sebelumnya orang Belanda atau kita juga namanya ilmu, kenapa sih kok candi itu dibangun bertingkat-tingkat? Itu loh. Ternyata dari hiranya garba tadi Brahmana, kehidupan itu memang tidak tidak langsung set, tapi mesti diawali dengan siklus kehidupan begitu. Itu ya Pak ya, yang mungkin bisa saya sampaikan dalam artian mengapa candi dibangun bertingkat. Saya nambahkan Pak, kenapa kok mesti di gunung gitu ya Pak ya. Jadi begini, ada ceritanya seorang pendeta di India memanggil istrinya, istriku datang ke sini. Saya sudah sampai pada tingkat kemuliaan. Kok bisa?
Iya, coba saya tunjukkan. Itu di dalam kitab kuno India. Kemudian pendeta itu tadi naik tangga sampai di tingkat atas. Inilah kehidupan. Dia mengatakan gitu sama istrinya. Ternyata memang betul kita tidak akan pernah yang namanya kehidupan pada kematian itu, misalnya pada coba dibandingkan antara umur 20 ke 50, berarti 50 itu kan semakin tinggi toh Bu. 50 ke 70 katakanlah juga semakin tinggi. Jadi itu filosofinya, jadi melingkar-lingkar itu seperti itu. Dan melingkar-lingkar itu tidak kemudian siklus manusia itu langsung jelek gitu. Sehingga mengapa candi itu dibangun melingkar-lingkar dan mengapa kemudian arah dia menyembah pemujanya itu memutari gitu. Jadi ini yang ada kaitannya filosofi Candi Gedong Songo yang seringkali tidak disampaikan. Bagian atap Gedong Songo saya rasa sudah tidak usah disampaikan. Nah ini Gedong Pitu kok namanya itu aslinya. Kalau Gedong Pitu saya sepakat sesuai dengan filosofi tadi. Jadi manusia pada dasarnya terdiri dari 7 tingkatan. Alam makhluk kosmos, alam dewa 7 tingkatan. Jadi tadi setelah Swarloka, Bufi kalau begitu manusia itu hakikatnya ada di tingkatan mana? Manusia itu masih di Burloka. Kalau sudah mau pingsan, mati, sakaratul maut menemui dewanya, kemudian ke Burloka. Saya tanya, ada nggak pendeta atau orang-orang suci yang masih memikirkan dunia? Nggak ada. Dia tuh sudah merefleksikan dirinya itu seperti orang semaput. Orang pingsan yang nggak sadar, yang tidak butuh dunia. Orang semaput kan nggak butuh apa-apa, Pak. Itu tempatnya Janaloka, manusia yang sudah menyemaputkan dirinya, memingsankan dirinya. Nggak mikir dunia. Kemudian dari Janaloka ke tadi, dari Tapaloka ke Janaloka Prasnapati, itu orang-orang suci. Kalau di dalam agama Islam ya tingkat wali, wis gak butuhkan apa-apa. Nah kemudian Mahaloka siapa? Dewa Brahma. Kemudian yang terakhir Satyaloka siapa? Adikodrati. Dewanya dewa, namanya Adikodrati. Jadi di dalam agama Hindu Buddha itu mempercayai dewa itu memiliki dewanya dewa, yaitu Adikodrati, bukan Siwa tapi Adikodrati. Demikian kalau yang ini nggak usah saya sampaikan ya, ini karena Bapak sudah hafal di luar kepala toh ini sejarahnya siapa Lonten ya. Penasaran ya Bu? Dalam kalau berdasarkan ini semua berdasarkan tingkat-tingkatan, ada dari dasarnya dari Tapaloka, itu kan memang lebih tepat Gedung Pitu. Nah, tapi pasti ada alasan lah kenapa yang dipakai Gedung Songo. Nah, namanya orang Belanda itu kan masih belum pada satu pelajaran yang gimana ya Pak ya? Malah gini Bu, saya terus terang juga sempat dapat penjelasan memang Gedung Pitu, tapi kenapa disebut Gedung Songo itu saya juga pernah sedikit belajar dari sumber lain. Iya, gimana Pak? Sumbernya ada di sini Bu. Iya, gimana Pak? Yang monggo Pak, yang Gedong Songo kita diskusi aja, monggo. Iya. Diskusi ini gimana ini? Ya. Begini Bu ya. Monggo Pak. Tapi maaf, apa yang saya sampaikan bisa diterima ya? Iya, bisa. Lebih nyandal kalau nanti di lapangan Bu. Ya justru itu. Ini Iya, jadi sedikit saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ulfi yang telah menjelaskan tadi tentang percandian dan filosofi yang ada di situ. Sebetulnya dari Bu Ulfi ini masih sedikit ya. Memang Gedong Songo itu kalau digali secara maksimal itu beribu-ribu inspirasi baik di segala bidang. Memang benar Bu Ulfi, terakhir yang dengan katakan tadi lebih condong ke Gedung Pitu.
memang dulu waktu Raffles mengumumkan itu lebih condong ke itu Gedung Pitu, karena di situ terdapat 7 kelompok candi, iya kan? Tetapi masyarakat setempat tidak menerima. Ya, jadi pernyataan Raffles dan masyarakat setempat itu istilahnya tidak bisa diterima. Karena apa? Karena masyarakat setempat waktu itu sudah punya kepercayaan sendiri tentang perkataan 9 atau nilai 9 itu. Jadi sedikit gini Bu ya, saya utarakan sedikit kenapa dinamakan 9. Yang kemarin diceritakan sama Mas Soka juga ke saya tanyakan juga kepada beliaunya kenapa 9, menurut kamu apa 9 itu? Saya gitu, wah Mas ini ternyata rancu sekali, karena 9 itu menurut dia tuh penyangga, 9 penyangga. Tapi juga tidak salah juga Bu, 9 penyangga yang disanggah apa? Penyangganya apa kok ada 9? Saya katakan seperti itu Bu. Nah ternyata tidak bisa menjawab beliaunya. Nah berarti kalau bawa tamu ya asal-asalan saja gitu. Padahal mereka sudah sering bawa tamu gitu. Sedikit yang saya ketahui dan saya bedah sama teman-teman di Bali, baik dari kepercayaan yang ada di Bali dan juga teman-teman Hindu juga, bahwa jumlah 9 itu setelah kami pelajari, tapi menurut saya Bu ya, karena di akademisi ini tidak ada. Sebelum ada candi, tempat di Gedong Songo itu sudah istimewa, alamnya itu sudah istimewa Bu. Jadi kembali ke dasar tadi, kenapa candi didirikan di sini? Di samping tanahnya subur, di sini dekat dengan mata air, ada satu yang paling istimewa Bu, yaitu pendiktesan para resi. Ternyata di Gedong Songo ini bersemayam 9 energi halus alam. Persyaratannya malah sempurna itu Pak. Nah, itu. Jadi di Gedong Songo ini ada bersemayam 9 energi halus alam. Dan sebelum ini didirikan candi, sebetulnya sudah punya nama. Namanya yaitu Batur Hyang. Batur Hyang. Batur itu bisa dikatakan baturan atau batil, yang itu yang widi. Ya, jadi tempat yang widi. Nah itu awalnya kayak gitu. Nah, artinya apa Pak? Apa? Batur itu rewang. Nah, itu kalau sekarang batur zaman dulu. Baturan itu tempat. Jadi singgasana apa? Tempat ya, baturan. Nah, itu namanya batur. Jadi batur itu tempat orang plak gitu loh. Iya, baturan itu tempat. Bukan fondasi Bu. Jadi bikin batur itu misalnya gini. Kayak Mr. Bean turun plak itu kan ada satu tempat yang disinari itu ya. Ya, ini diskusi saja ya. Tapi batur itu kayak yang namanya pulung plak gitu itu ya namanya di tempat mana itu baturnya. Iya. Jadi kemudian orang Jawa kemudian ngomong batur itu ya seperti orang kita tuh juga punya rewang baturan. Batur itu karena itu tadi yang kalau di dalam agama Islam disebut kodam itu. Jadi kita punya kembarannya itu loh. Iya. Korin kayak gitu dalam masalah Islam. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi yang terbunuh itu kita bukan ditanya yang kita sudah mati. Biasa diajak ngomong itu yang kembarannya. Nah itu sama. Jadi sampai seperti itu Islam mengenal, Hindu Buddha mengenal. Ya sepakat. Berarti setuju ya. Saya pengutaraan saya Bu Ulfi setuju ya. Tapi kaitannya dengan yang saya sepakat gini untuk memperjelas pertanyaan Pak siapa Pak. Jadi gini. Iya. Itu tadi kita ngomong dinamisme, animisme itu kan sebelum datangnya Hindu Buddha ya. Iya. Jadi itu sekali lagi apa yang disampaikan Pak Sinten Pak? Pak Sarwan. Pak Sarwan ini menunjukkan bahwa kita itu memang betul-betul sudah lokal jenius, memiliki satu kepercayaan lokal yang sebelumnya sebelum Hindu Buddha datang di Nusantara, kita sudah punya kepercayaan seperti itu. Oh iya Bu, kita sudah punya peradaban tinggi sekali waktu itu.
Makanya saya tidak setuju dengan namanya animisme dan dinamisme, itu saya tidak setuju. Karena apa? Jadi kalau kita sudah ngomong animisme, dinamisme, itu orang menyembah kayu, menyembah batu itu tidak ada, Bu. Biarpun di depan batu, pasti rasanya sini ke yang Widi tadi, tidak ada. Ya kayu, ya batu itu tidak ada, Bu. Iya, saya lebih tidak cocok ke situ sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Nah, terus saya lanjutkan. Setelah ekspansi Pararsi yang ditugaskan untuk mencari tempat, ya, yang untuk mencari tempat menemukanlah di sini. Nah, menemukanlah di sini yang sebetulnya di sini itu sudah sering digunakan untuk meditasi itu, untuk apa ya, untuk bersemedi. Nah, Pararsi dari yang pengertiannya terpengaruh oleh India tadi, akhirnya menemukan tempat ini juga. Dan oleh beliau itu dinamakan ketemulah bahwa di sini bersemayam 9 energi halus alam. Nah, oleh beliaunya 9 energi halus alam itu merupakan satu kekuatan, jadi digambarkan dengan 9 dewa. Jadi kekuatan alam itu menurut mereka itu adalah kekuatan dewa-dewa itu. Dewa lokal tentunya ya Pak ya, bukan Hindu Buddha ya. Tetap mengacu ke situ, Bu. Iya, mengacu ke situ karena 9 dewa itu kalau kita runut dari arah utara itu adalah Wisnu, Sambu, Eswara, Maheswara, Brahma, Rodra, Mahadewa, Sangkara, dan di tengah ini Siwa. Jadi semua itu adalah presentasi dari Siwa tadi. Jadi di pusatnya itu Siwa tadi. Nah, makanya oleh teman-teman di Bali di sini adalah pusat Nawasanga itu. Babakan Nowosowo itu loh. Iya. Babakan Nowosowo kan lubang 9 itu ya. Iya. Sangat Jawa. Jadi itu tadi jadi dari keterangan saya dengan beliaunya ini memperkuat penguatan jati diri tadi ya. Iya. Kita percaya bahwa memang orang Indonesia itu bukan karena India pinternya, bukan karena datangnya Hindu Buddha tradisi ke Nusantara itu hanya sekedar memperkaya saja ya, sehingga kita sudah memiliki nilai-nilai seperti itu. Nah, kalau Jawa, Bu, kaitannya dengan alam ini dibagi dua, Bu, kalau Jawa. Jagat gede lan jagat cilik. Iya, nah jagat cilik itu termasuk kita yang punya 9 lubang tadi. Jadi istilah Gedong Songo diperkecil itu menjadi jagat cilik ini. Makanya ada yang mempresentasikan 9 babahan Lowo Songo yang masing-masing punya kekuatan dan kegunaan sendiri-sendiri. Nah gitu. Nah terus maju sampai sekarang ini. Yang dulu waktu saya masih kecil, Bu, ya, itu sering kalau ada helikopter turun ke sini itu melayu-melayu kepingin nonton helikopter. Nah, ternyata waktu itu yang datang itu Dr. Janet yang dari Australia itu. Nah, saya tanyakan kepada bapak saya, waktu itu bapak saya kan pegawai purbakala di sini, kepala purbakala itu bapak mertua saya. Si Janet itu siapa? Dia cerita gini-gini, apa motivasinya ke sini? Nah, ternyata di sini itu si Dr. Janet itu hanya kepingin menghirup udara Gedong Songo yang masih murni itu. Yang sekarang itu istilah ngetrennya itu bioenergi. Nah, terus saya pelajari terus sampai 8 tahun, Bu, saya mempelajari itu. Ternyata setelah saya bolak-balik, ternyata proses terjadinya bioenergi itu karena di sini ada 9 energi halus alam yang terkumpul itu, Bu. Nah, makanya jadilah itu bioenergi. Kalau saya kuat ini tak belikan alat bioenergi untuk mengukur, Bu, tapi saya tidak punya uang, Bu. Ada memang alat pengukur bioenergi. Dan ditambah lagi, saya akan sering ketemu orang-orang bule ya, termasuk istilahnya kalau di dunia ya orang-orang pilihan, karena orang Yahudi, orang Israel.
Jadi ada salah satu teman saya yang dari Israel itu namanya si Malka itu bilang, kenapa Gedong Songo kok dibikin seperti ini ya? Kasihan sekali, eman-eman. Jadi eman-eman ini tempatnya itu sebagus ini kok pengelolaannya seperti ini. Nah, ini loh. Sebetulnya dinas pariwisata harus ada ini ya. Kok kayak gini loh, gitu loh. Jadi orang tidak sebanding dengan tempatnya. Yang seharusnya itu tempatnya dibikin seindah mungkin karena di sini itu sebagai bengkel alam. Kalau kita duduk di sana selama 1 jam, fisik kita menghirup udara di sini itu bisa menjadi apa? Istilahnya pikiran yang kacau bisa fresh lagi, gitu. Istilahnya badannya loyo bisa fresh lagi. Nah itulah kegunaan bioenergi yang sebetulnya temuannya itu sederhana. Terjadinya bioenergi karena ada kumpulan energi arus alam itu. Nah sebetulnya hanya sesederhana itu, Bu. Nah, karena Bu tadi menjelaskan tentang sandinya, saya match sekali. Jadi untuk membangun di sini itu memang pas dengan filosofi itu yang endingnya memang Gedong Songo itu istimewa sekali, lebih istimewa dari Prambanan dan Borobudur kalau bisa menggali. Gedong Songo sangat istimewa. Nah itu maka monggo kita kelola bareng-bareng ini sama teman-teman ini untuk mempresentasikan keistimewaan Gedong Songo itu seperti apa tuh nanti. Ya, untuk saya cukupkan sekian dulu. Monggo saya kembalikan ke Bu Ufi. Jadi mohon maaf Bu, saya memang saya menyampaikan ini biar mendapat penjelasan dari beliaunya Bapak Sarwan. Karena saya yakin untuk kita teman-teman terutama menghadapi pertanyaan itu banyak yang bingung Ibu. Yang sering saya alami itu bingungnya gini, kalau kelompok candinya ya itu 7, tapi kalau dihitung candinya lebih dari 9. Lah kita tidak punya dasar untuk menjawab Bu. Jawaban yang mendasar itu saya kira selama ini kita juga cukup bingung gitu Ibu. Terima kasih. Jadi misalnya saya bedakan antara yang tangible sama intangible. Yang diceritakan Pak Sarwan ini yang intangible, yang non fisik, ya. Sehingga semuanya sama betulnya. Karena kita hidup itu memang ya harusnya ada yang fisik non fisik tadi ya. Kalau kajian saya ini tadi kepada lebih ke rasionalisasinya di dalam keilmuannya saja. Nah, kalau tadi ada tambahan Gedong Songo ya tidak usah ada debat-debatan, tapi ini justru akan memperkuat data-data dari Pak Sarwan, memperkuat bahwa memang masyarakat Gedong Songo ini atau para resi yang datang ke sini menemukan tempat ini sebenarnya bukan orang bodoh, tapi orang pinter yang masa sih orang bodoh bisa menemukan oh ini ada bioenergi atau tidak, itu mesti dia memiliki satu pengalaman yang cukup memadai, saya rasa seperti itu. Nah, tapi kalau nanti keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan ya kita tidak bisa berbicara tentang Gedong Songo, tapi ya Gedong Pitu, karena memang tingkatannya dari Manasara Sirpasasa seperti itu. Kemudian persyaratan ada yang bioenergi tadi itu malah menambah nilai daripada seperti Manasara sampaikan. Jadi selain sungai kesuburan tadi Pak, bagi satu syukur-syukur kan tidak semua tempat ada bioenerginya. Jadi ini merupakan nilai plusnya daripada persyaratan di dalam Manasara Sirpasastra. Ini berarti memenuhi persyaratan yang istilahnya prima begitu loh ya, artinya dia tidak untuk kuburan tapi justru bioenerginya kuat ya. Tentunya kalau yang bioenergi kuat ya tentu pada kita kembalikan pemilik kehidupan ini, pemilik kesempurnaan bioenergi yang paling sempurna. Begitu aja yang mungkin saya sampaikan, jadi saling melengkapi apa yang saya sampaikan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan tidak memuaskan ya, artinya tidak memuaskan karena saya juga tidak bisa memuaskan panjang semua.
ini adalah satu wacana yang bisa kita cari esensinya nanti berbicara tentang nama tadi. Jadi esensinya tadi kalau kita memang menemukan pertama ya Gedong Pitu, karena tadi alasannya Sabta Loka tadi kaitannya tingkatan manusia tadi filosofinya sudah saya sampaikan. Begitu mungkin saya jadi ini sudah punya catatannya ya Pak ya, ini ya restorasi knebelnya seperti ini, dan saya rasa ini saya cukupkan demikian. Saya kembalikan lagi kepada Bu Vera. Iya, ada pertanyaan ini. Ya, ini kan ini mungkin di luar ya, benar aja. Pertanyaannya, tadi kan ada dijelaskan pendeta, terus belakangan ini juga ada resi. Nah, itu perbedaannya apa? Terus tumbuhnya atau istilahnya duluan mana pendeta sama resi itu bagaimana? Karena kan ada suatu penerangan, otomatis kalau orang zaman sekarang pasti banyak keponya. Resi itu apa toh? Nah, ini terus terang saya sendiri juga nggak tahu pendeta sama resi itu duluan mana. Nah, itu dalam istilah apa kita juga nggak tahu gitu. Ini saya pribadi. Jadi mandala sama resi itu sebenarnya pendeta itu kan bahasa Indonesianya. Kita nggak pernah mengatakan kalau resi itu istilah keagamaannya. Jadi kalau kita tahu seperti di Dieng, kemudian Ngempon itu ada satu pendapat mengatakan itu bukan candi tempat pemujaan tapi mandala karesian. Apa itu? Mandala karesian adalah tempat berkumpulnya para pendeta. Nah, resi itu ya pendeta. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya, nggak ada perbedaannya Pak, sama seperti misalnya kita ngomong Indonesia dengan Nusantara ya nggak ada bedanya. Cuman perbedaan lebih dulu mana lah, wong sama ya nggak ada yang duluan gitu ya. Kemudian tadi Pak Sarwan sangat menarik sekali kalau tadi ada mitos. Pak, sama Pak, pada waktu saya menghadapi audiens para guide di Sangiran. Jadi sebelum para orang-orang Belanda datang, itu mereka memitoskan Balung Buto. Kita seringkali para ilmuwan itu menemukan antara mitos dan fakta. Kalau fakta berarti mitos itu sudah dibuktikan secara rasional. Kalau mitos itu kita belum bisa sampai ke sana rasana. Kembali lagi ke Balung Buto Pak. Orang-orang Sangiran itu percaya Pak, sampai di sawah nyangkul ketemu Balung Buto, disimpan di lemari. Kemudian anaknya sakit, balungnya itu diambil, digerus, diminumkan ke anaknya, sehingga pada waktu Von Koenigswald sama Eugène Dubois datang ke Sangiran, itu ya kaget loh, ini kenapa kok tulang-tulang belulangnya pada gubel semua. Ternyata mereka, karena nalar mereka tidak belum sampai pada istilah fosil, taunya yang kalau tulang besar itu mesti buto, karena cerita-cerita pewayangan nenek moyangnya menceritakan makhluk yang tinggi besar itu buto, sehingga yang besar-besar tulang besar disebut dengan balung buto. Tapi setelah ilmuwan datang, mereka kemudian akhirnya sadar, oh ternyata manusia purba itu memiliki ukuran-ukuran tulang yang besar, yang disebut dengan fosil tadi gitu. Jadi mungkin ini Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya mitos atau mitologi kepercayaan masyarakat itu belum pada sampai satu terlepas dari bioenerginya ya Pak Sarwan ya. Jadi ada satu ini tadi Babakan Wowo dia sudah tahu sejak zaman prasejarah, sehingga angka-angka keramat ganjil 7, 9, 3 sampai 1 seperti peningset misalnya nggak mampu ya wis 1 setel, BH 1 setel, celana dalam 1 setel, ya 1 semua ganjil. Bagi yang belum menikah, nanti peningset yang anak yang misalnya mampu, kalau dia celana dalamnya 2, BH-nya 2, ya bajunya harus 2, jarinya 2.
atau 3. Jadi memang ganjil-ganjil ya. Seperti itu pencarian dari pikiran filosofi manusia ya seperti tadi. Kalau kemudian ada masalah tentang gedong songo di gedong pitu itu harus dibedakan antara kajian filosofi dan kajian kenyataan sebagai yang ada rujukannya di dalam buku. Bukunya apa ya? Manasara Silpa Sastra tadi. Jadi memang gedong pitu. Tapi kalau gedong songo itu tadi. Jadi ada satu hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan. Mau dibantah ya nggak bisa dibantah, mau kenyataannya seperti itu gitu. Terima kasih. Itu tambahan. Ada lagi yang bertanya? Monggo loh, Mas Tio.